Tapi ya teman-teman, kita memang nggak banyak bicara ya, kita hening mencoba merasakan energi makhluk astral di pusat titik ini ya. Soalnya di titik ini kita merasakan ngap atau panas. Tapi kalau kita jalan ke sana agak dingin. Memang secara energi makhluk astral berkumpul di titik ini ya. Oke, tetap stay tune di Rumah Cerita. Kita tunggu nanti sketsa apa yang akan ingin wujud ya, misalnya di Rumah Cerita. Kalau saya tadi hanya sosok bayangan yang besar, tapi karena nggak kena senter ya, jadi hanya hitam besar gitu aja. Tapi tetap aktivitas untuk yang di sana tadi kayak banyak yang jalan seret, tapi nggak tanpa badan ya, hanya kepala sama rambut aja. Mungkin sosok dari ya Mbak Ben mungkin. Oke, boleh. Nama waktu muterin tempat ini sebelum kita review tadi ada hal apa aja? Untuk yang pertama di bawah tadi itu terasa apa ya? Energinya itu pas tengah tuh, tengah dari sini. Nah itu rinding, terus ada orang lewat pojok belakang sana lantai satu. Itu lewatnya dari apa? Kiri kanan, kayak lari. Seret-seret gitu kan? Ya lari. Terus sama apa? Terus sama tipu lah, coba sih. Nah, pas dideketin itu malah nggak ada itu. Jadi dia itu kayak apa ya? Ngajak kereta kembali. Ya orang punya, dan mungkin dia juga malu juga bro, mau apa? Muncul itu loh bro. Terus apa ya? Dipanggil suruh keluar ya nggak keluar gitu. Lagi nggak Mood padahal belum ngopi kayaknya bro. Terus kalau di lantai 2 tadi jelas cewek. Iya, yang di belakang sana. Tepatnya lebih sering di belakang sana.
mungkin kalau malam bisa melihat langit kayak di sini kan kena atap. Yang pastinya di sini nggak apa ya, ventilatornya ada cuma nggak terlalu se-ekstrim kayak video sebelumnya Iya. yang buat itu. Nggak- Ada yang sama yang gedung serbaguna yang terbengkalai teman-teman. sama jembatan. Nama jembatan. Jembatan, terus makam BKI, terus ada pencak boring yang makam Mbah Angleng dulu. Ini memang kalau dilihat dari luarnya, memang kelihatan menyeramkan ya kalau secara kasat mata biasa. Nah, kita dari tim cerita itu penasaran karena sudah sangat lama banget, hampir 3 tahun itu kosong tanpa istilahnya nggak ada operasional lagi. Nah, akhirnya kita schedule untuk kesini. Jadi untuk secara energi dari Makassar ada, cuman belum banyak karena masih ada sinar matahari yang menyinari di setiap ruangan. Semisal kalau itu tanpa ada sinar matahari, sangat lembab sekali, itu malah jadi sarang yang tepat untuk makhluk astral. Tapi yang sosok bayangan besar yang gede, nampak nggak betul? Kalau aku sih enggak, kalau aku Iya. cuma yang jelas yang dikasih cuma orang lewat. Kalau aku cuma lihat 2 kali yang di bawah tadi di lantai dasar, sama yang kita mau ke spot yang untuk mensketsakan tadi di pojok yang sana. Kalau untuk kayak merinding sini pasti cuma terus saya apa ya? Saya suruh muncul dulu, ayo wujudkan. Tapi cuma enggak untuk muncul. Cuman merindingnya kan enggak yang kayak terus kayak yang kemarin ya. Enggak, Kemarin kan kayak terus kayak sedikit. Iya. Kita jalan saya merinding sedikit hilang. Jalan lagi ada merinding dikit hilang. Soalnya belum secara power itu belum full ya secara bangunan ini. Masih sekitarannya adalah energi makhluk astral sekitar 25%. Lalu larangnya di sini. Intinya di sini nggak ada terlalu ekstrim, cuma terus apa kedua itu cuma dia itu nongol cuma kayak gitu aja. Ya sepintas lah kayak Cuma apa ya? Nah. Di sini lo ada aku gitu. iya. Nah, di sini nggak. Iya sih, kalau suara tadi sempat ada suara kayak gedor bangunan, gedor tembok gitu. Kalau suara-suara ram-raman Godzilla kayaknya nggak muncul, Nggak ada. nggak ngeram, Godzilla-nya diem. Ada interaksi suara di belakang sana tempat. Belakang. Ini biasanya tempat kayak gini tuh ada tokeknya ya, tapi nggak ada suara tokek. Kalau ada tokek itu baru ada interaksi dari makhluk astral guys. Itu apa ya? Alarm alam. Alarm, Nggak bisa jadi dibohong. itu warning ya. Kalau mau ada yang entah itu mau nyerang atau lewat atau Nggak bisa bohong itu. Oke. di belakang bayangannya habis lewat set gitu aja. Yang jelas sih kan aku. Kalau dari sini, Iya. ke kanan satu, ini jalan satu, terus kamar kayak Nomor 2 ya itu. itu sama belakang. Nah, tadi kita masuk ke sana dan kita Kalau di sini jalan. ya belakang. Tadi pas masuk sini sih sempat merinding ya area sini. Makanya kita sama tim jurusan juga kadang-kadang soalnya untuk energi sih ya lumayan. Dibilang besar enggak tapi ya ada. Dari kamera rasain apa tadi? TV. Kamera
dari pas kita pembukaan sampai sekarang ini mungkin Enggak sih. diganggu apa enggak? Aman-aman saja ya. Ya, Aman. tamu kita. Kenapa bro? Tamu kita. Iya, tamu kita. Kita ada kedatangan teman yang ikut, yang ingin ikut gitu loh ke TKP. Cuman kita nggak bisa sebut namanya ya, nggak bisa nunjukin orangnya. Jadi ini di balik layar. Dia ingin apa ya istilahnya, hanya penasaran kalau maksudnya nge-review tempat malam-malam gedung-gedung gini tuh gimana. Jadi hanya hunting explore gitu. Dari Mas Herman tadi ngerasain apa Mas? Enggak sih mas, enggak ngerasain apa-apa. Merinding-merinding? Ya, dikit sih, cuma enggak kayak kemarin-kemarin. Iya, memang. Bro Benny, kalau menurutmu kan biasanya gedung-gedung apalagi gede kayak gini kan apa ya? Biasanya itu kayak ada semacam tumbal. Oh, Menurutmu gimana? Penglihatanmu sih? kayak apa pendeman gitu. Istilah Jawa itu kayak Iya ya kayak gitu. tanam. Ditanam. Kalau secara tumbal sih Kalau sini sih enggak. ya Enggak ada ya. Yang se- maksudnya ini loh, pas sehari ini kayaknya enggak ada sih. pembangunan. Kalau masalah penanaman juga ada pasti. Kalau tumbal masih belum ada. Kalau tanam ya. Kalaupun ditumbal pasti udah nampak-nampak bro, udah ngasih isyarat ke kita ya. Cuman di sini sih kalau hanya tanaman aja sih yang ditanam, yang mungkin untuk penguat atau apa. Kalau dari tumbal sih enggak ada. Jadi dari Mas Herman tadi enggak ada yang napa-napa Mas ya? Enggak ada mas. Enggak ada ya? Merinding enggak kayak kemarin-kemarin yang di tempat-tempat lain kayak. Iya. Ya, Karena belum full terlalu di sana. lama sih. Ya Sama- belum apa lama juga bro. Belum lama juga. Mungkin kalau puluhan ya itu bisa. Iya. Udah nggak operasional 9 tahun itu. Yang tadi ya yang tanpa badan, hanya kepala rambut panjang tadi kayak lewat di atas set gitu, hanya kayak sebenarnya kuning dikit set tapi remang-remangnya gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah support Rumah Cerita ya, yang mungkin udah berbagi like, komen, share, dan subscribe. Kita doakan dari Rumah Cerita semoga panjang umur, banyak rezeki ya, selalu dalam lindungan Sang Pencipta, diberi kemudahan dan kelancaran ya. Terima kasih juga atas support kalian sampai saat ini ya. Kita juga masih ada schedule banyak tempat-tempat yang mungkin dibilang angker dan serem ya. Cuma nanti satu-satu lah. Paling itu yang tanpa kepala itu apa, gaunnya dilepas paling, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi cuman kepala sama rambut gitu doang. Nah, itu ngeri dulu hasilnya. Iya. Kalau di apa realnya itu. Jadi yang tak lihat itu cuman ya ada sih banyak rambut, cuman 2 kali itu tanpa adanya badan gitu guys. Jadi kayak hanya lihat kepala sama rambutnya aja gitu. Gaunnya kayak dilepas gitu. Kayak boda gitu. Yang jelas ya tetap Mbak Kun ya. Bisa juga ya Wewe Gombel juga bisa. Jadi intinya untuk kru aman ya, nggak ada digoda maksudnya aman. Kalau untuk merinding sih ya wajar, tempat-tempat kita kan ya reviewnya kan ya di gedung kayak gini, cuma nggak parah kayak video sebelumnya.
Tapi tadi juga teman-teman, tadi si Bro Wisam juga sempat potret sosok-sosok penampakan ya. Mungkin ada beberapa yang nampak, mungkin nanti kita masukin di video ya. Jadi teman-teman, kalau energi dari makhluk astral itu ya, walaupun mereka nggak nampak ya secara langsung, pasti ada orbs ya yang muncul bulat-bulat putih yang agak blur kayak gitu. Itu salah satu interaksi dari mereka ya. Jadi misalnya kita shoot ini thread, ada yang kayak gelembung-gelembung yang naik yang putih-putih. Jadi kayak mereka itu kayak interaksi ke kita. Soalnya juga kayak gitu mengandung elektromagnetik juga ya ke kamera. Oke, kita lihat Bro Wisam udah dapat sketsa berapa. Banyak banget teman-teman sosok orbsnya ya, karena memang berkumpul di titik ini. Ini karung-karung yang mungkin berisikan kayak bongkahan-bongkahan bangunan ya. Ada juga yang semen, mungkin udah mengering. Di atapnya kayak gini. Ada suara di depan sana. Nah tadi yang bayangan hitam tuh di sini ya teman-teman, cuman nggak kelihatan jelas. Tapi sepertinya yang sudah tergambar ini yang muncul nih ya. Ini kayak pasangan serasi ya, anak satu.
Nah ini seperti ya mungkin penguasanya ya cukup 3 sosok ini ya yang sering ya usil menampakkan atau Itu yang sering nampak itu bro. ya yang sering nampak. Memang sepasang keluarga ini ya. Mungkin nanti Bro Wisam yang akan menjelaskan ya untuk lebih detailnya. Oke, buat teman-teman ya, kalau misal ada tempat yang mungkin ada gedung yang terbengkalai atau mungkin tempat hal-hal angker atau ringin atau jembatan atau mungkin hal apapun yang mungkin bisa ada cerita masyarakat atau seperti apa, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan schedulein ya untuk tempat-tempat tersebut. Nah ini lengkap ya, ada poci juga yang mungkin yang sosok bayangan putih itu aja yang agak blur, yang agak sekelebatan. Terus ada juga yang jahil yang kecil tadi, sama yang sosok besar hitam, sama juga Mbak Kun ya yang menampakkan hanya kepala aja yang gaunnya dilepas. Ada suara tokek ya, tapi nggak kelihatan apa, nggak kedengaran keras, tapi ada suara tokek teman-teman. Udah. Udah ya? Udah. Oke teman-teman, kita akan ditunjukkan dulu nggak apa-apa, nanti kita jelaskan satu persatu ya. Ini sosoknya. Itu langsung kita review aja nggak apa-apa. Iya. Jadi Ada 4 sosok tadi ya. iya. Jadi ini sosok kunti. Jadi bisa pisah-pisah untuk badan memang bisa Bisa-bisa kan ya? Iya, Nah, bisa-bisa. jadi gaunnya kalau dilepas memang nggak kelihatan teman-teman. Jadi kosong. Ini gaunnya kosong. Tanpa ada kayak organ-organ lainnya nggak ada. Jadi cuma kepala sama kain putih aja. Jadi kamuflase ya gitu ya. Rambutnya ini emang panjang. Hmm. Dan terus sebelahnya ini ya di belakang yang interaksi sampai goyangin pohon ceri yang nggak salah tadi. Ada di belakang. Ini cuma interaksi aja. Itu kayaknya yang sosok besar tadi yang kayak waktu kita yang di pojok sana tadi. Iya. Yang mau datang ke Waktu sini. pojokan, Yang aku lihat itu. Di belakang Mas Iwe, Bro Iwe. Oh ya yang tadi Iya, ya. berdiri di belakang Bro Iwe. Cuman dia lebih ke damai. Gak, maksudnya gak usil, gak apa. Cuman dia ingin ngasih tahu aja kalau bahwasanya aku Senternya bro, bentar.
penunggu di sini. Terus ini sosoknya, sosok anak kecil tadi memang kupingnya panjang, bisa melar, dipegang pun bisa melar. Kalau tuyul bukan, cuman dia wajahnya lebih ketua keriput banget, sangat keriput. Kayak bunian gitu ya? Ya, jadi sangat kecil emang. Iya. Untuk pergelangan tangannya aja segini. Kecil ya? Kecil, sangat kecil sekali. Terus ini yang sosok yang saya foto tadi nggak begitu jelas, soalnya dia mau wujud ke bentuk padat itu kurang energi, kemungkinan masih terjamah sinar matahari atau gimana, jadinya untuk energinya sendiri sih masih kurang, jadi powernya itu masih biasa. Ini sosoknya ketangkep, sosok pocongnya. Semisal dia tadi wujud sangat jelas di kamera. Iya, tapi hanya kayak bias Iya, peluru bias. putih gitu aja loh. Jadi kayak apa ya, sama kayak etoplasma, cuman membentuk posisi bentuk pocong. Yang Jadi- kamu di belakang tadi itu Yang di belakang tuh yang sosok besar Ya, hitam yang tadi, besar Bro. ini, yang besar, emang tinggi, kurang lebih 3 meter lebih. Emang sosok Mbah Wowo ini emang tinggi besar. Dan tentu jari-jarinya emang besar-besar. Dia punya kuku yang panjang sih. Cuman dia ke netral, lebih ke manusia, lebih ke netral, lebih suka berdampingan Kayak biasa gitu ya. kayak biasa, walaupun wajahnya menyeramkan. Jadi dia lebih ke netral. Tak Taringnya terlalu- ngeri juga ya. Taringnya emang ngeri, kayak apa ya, kayak kurang lebih. Tapi dia yang bias kayak bayangan hitam besar gitu. Iya, aja. emang. Jadi selebatan hitam, bayangan hitam besar emang dia sosoknya. yang kecil itu yang niup itu tadi ya. Iya, yang tadi, yang niup di ini, yang waktu datang aku, mungkin dia ngasih tahu, ini aku udah datang gitu, mungkin. Jadi sosoknya emang sangat apa ya? Usil jahil lah ini. Kalau yang kecil sih lebih nggak usil sih, cuman dia lebih takut ke sama Mbah Wowo, kemungkinan dari Iya. mukanya serem gitu, jadi dia takut. Soalnya penguasanya untuk saat ini sih Iya, Mbah sama Wowo. si Mbak Gun ya. Mbak Kun ini ya itu, jadi cuma kepala, rambut sama Kepala, jubah rambut. putih aja. Kita buka pun, kalau dia wujud kita buka pun nggak ada organ seperti kaki, perut, nggak ada sama sekali. Memang kosong aja, jadi kosong, cuma jubah putih aja. Nah, jadi beda sama yang Kita temukan di lahir ada kaki. apa bro yang di Kalimantan? Kunyang ya, beda. Kalau kunyang masih kelihatan organ tubuh ya, Organ kayak tubuh jantung, ada. usus, paru-paru itu ada. Ini tidak ada. Jadi seperti yang saya lihat tadi yang di pojok sana tadi, kayak gitu, hanya kepala sama rambut panjang aja. Jadi tubuhnya itu nggak ada. Makanya saya bilang gaunnya dilepas. Sosoknya seperti ini. Ya, kurang lebih untuk di daerah gedung ini ya, gedung Terbengkalai ini, kurang lebih sosoknya seperti ini guys. Jadi ini disclaimer ya, menurut rumah cerita, dari sisi rumah cerita antara kru-kru juga. Jadi kita visualkan penunggu energi makhluk astral ya. Jinnya berwujud jinnya ada pocong, terus yang si sosok kecil ini sama genderuwonya sama Mbak Kun ini ya. Cuman Mbak Kunnya agak ngeri guys. Kita di beberapa tempat Mbak Kunnya ya normalan sih pakai gaun putih gitu. Cuman yang di sini Cuman ini mulutnya uniknya, lebar, iya, bisa ke bawah. tapi bisa juga itu kalong wewe bro. Enggak, kalau ini enggak seperti itu. Cuman untuk muka, wajah sih kurang lebih mirip kayak kalau ini, cuman beda tipis. Cuman ini kesamaannya sih cuma di mulut. Beda spesifikasi. Iya. Kalau ini Kayak handphone ya, Bro. Iya, beda spesifikasi kan orangnya banyak bro. Kalong wewe, Kalong sundel wewe. bolong, kuntilanak, terus apa satunya? Ada 4 menurut saya. banyak. Terus bolong, kalau wewe, terus kuntilanak sama Wewe gombel. udah, kalau wewe gombel itu sama. Cuman Cuman kalau wewe gombel ngeri guys, tangannya bisa memanjang. panjang, yang juga pasti ngeri. panjang untuk mulut tuh Hancur ya. hancur, memang hancur, rusak. Dulu pengalaman sih. Hmm. Iya. Dari interaksi dari mereka mungkin ada kayak mencoba interaksi atau mungkin kayak gimana tadi? Kalau mencoba interaksi sih enggak, cuman dia ini menjelaskan di sini itu sampai terjadinya terbengkalai kemungkinan di penggalangan dana.
penggalangan dana ya. Iya, kemungkinan bisa dibawa kabur Sama atau si ya kemungkinan bisa dibawa kabur atau belum apa ya istilahnya. masih dana lah. Iya, Yang jelas dari Invest. kita disclaimer ya, menurut dari cerita-cerita dari istilahnya yang interaksi dari makhluk gaib ini, kita lihat dari dananya ya, infonya hanya dari dana. soalnya di sini juga ada sumur. Untuk lebih jelasnya kita nggak bisa karena itu juga privasi juga. Ada sumur yang di belakang tadi ya, Iya, emang ada sumur yang sengaja ditutup. sumur tua emang sengaja ditutup, makanya Nah, itu. inilah sosok penghuni asli sini sebelum bangunan Sebelum ini bangunan, berdiri. Jadi dia memang di sini kurang lebih kayak pohon apa ya, Besar ya. nggak terlalu besar, cuman dia suka sih dengan pohon itu, cuman ditebang akhirnya dipindah ke belakang. Jadi ini ya istilahnya gedung ini ya dibuatkan ya untuk tempat bermainnya mereka, soalnya kan udah tidak berfungsi lagi. Tapi berarti 4 sosok ini juga mungkin mengganggu waktu konstruksi bangunan ini dibuat mungkin ya. Ya kemungkinan untuk para pekerja atau para kulit bangunan kemungkinan ada hal lain lah, atau gimana, ada maksud jelek atau gimana sih. Kalau mereka ini lebih gak suka kalau kesini gitu. Dia itu lebih suka kalau kita itu netral biasa, kita perkenalan gitu. Dia mungkin ngasih interaksi pun dengan Baik ya. dengan damai. Jadi kita datangnya itu baik-baik, mereka nyambutnya juga Baik baik-baik. ya. Kalau Jadi, kita mungkin apa ya agak nggak sopan mungkin ya, mereka juga bisa gitu. Bisa. Interaksi yang lebih. Jadi bisa teman-teman lihat sosoknya itu seperti ini ya. Ya kemarin juga di gedung Serbaguna, gedung terbengkalai yang tua itu juga ada Mr. Poci ya. Ini juga ada Mbak Kun lagi, cuman Mbak Kunnya lebih unik ya dari sekian tempat yang sudah kita review. Dari Bro Benny, gimana Bro? Gimana bro? Belum apa ini? Untuk jadi keempat ini yang udah masuk ke rumah cerita ya, secara energinya. Mungkin ada salah satu tadi yang misalnya interaksi ke Bro Benny atau gimana gitu. ada sosok lain mungkin. Kalau aku sih 2 ini sih, yang Aku 2 ini. Genderuwo ini sama Ini. Kun ini. Ini. Cuma yang ini enggak. Kalau ini hanya kayak bias putih gitu aja loh. Yang jelas aku ini bro. Yang Ini yang ini foto pertama. Ya itu. Iya, foto pertama, terus di atas kita pun dengan tamu kita ya tadi waktu coba jelajah kondisi atau aman atau tidaknya kan kita belum tahu, makanya kita telusuri lebih dahulu sebelum kita melakukan shoot. Takutnya nanti ada bega atau persembunyian orang-orang jahat atau gimana, jadi kita intro dulu semua. Jadi kalau yang sosok yang Mbak punya tadi yang seperti lihat di pojok tadi kan itu hanya kepala sama rambut aja Bro. Jadi gaunnya itu nggak ada. Uniknya di situ. Ya. Jadi kalau gaunnya dilepas mungkin ya dia nggak kelihatan sama sekali, nggak ada organ tubuh atau tulang yang ngikutin nih. Cuman kepala sama kain aja. Cuman kepala sama ini rambut aja. Ini hanya kayak kamuflasenya gitu loh. Tapi yang jelas ini kategori mungkin dari kita ya menyebutnya kayak tetap kuntilanak sih. Kuntilanak gitu. Cuman uniknya itu loh, kok nggak pakai gaun gitu, terus nggak ada organ tubuh sama sekali, beda sama akunya. Jadi polos aja, kita buka pun dia wujud, kita buka pun nggak ada kaki kayak tulang-tulang apapun, organ Nggak ada, seperti jantung, bersih, usus, cuman bersih. kepala doang. Cuman kepala nempel di kain gitu aja. Cuman secara visual, secara langsung kita lihatnya seperti kuntilanak. Cuman dari sosok tinggi besar ya, yang besar tadi, yang genderuwonya itu, ini seperti kayak leak teman-teman. Jadi taringnya itu sampai keluar ya gitu. Terus yang kecil tuh ya mungkin hanya main-main, ngeliatin bentar, tapi lebih takut ke genderuwonya. Kayak goblin, dia lebih sembunyi. Kalau dia tadi kayak di sini aja
dia datang, terus bahunya datang di sebelah situ, Takut ya. langsung lari dia, Iya. takut. Jadi ini papa, mama, anak pertama, anak kedua, keluarga. Keluarga lah. Kurang lebih sih untuk area gedung ini sosoknya. Tapi kalau untuk mengganggu kayaknya enggak itu. Enggak ya. Pokoknya yang penting dari mereka itu kita datang baik, Care lah ininya. mereka juga baik gitu loh. Kalau kita datang agresif, mereka juga bisa agresif gitu aja. Jadi fleksibel lah. Cuma Kalau dia secara- cuma apa ya? Di sini lo ada aku, cuma gitu aja sih. Iya. Menunjukkan kalau kita di sini. Jadi di gedung ini ya keunikannya itu tadi teman-teman. Si Mbak Kunnya ini ya, lepas gaun. Di tempat-tempat yang biasanya juga pakai gaun semua. Cuman dari tekstur, dari raut muka ini agak memanjang aja yang di bagian Jadi mulut kayak gimana ya, nggak ada daging tapi kayak sobek, jadi dia bisa memanjang gitu. kayak kempot. Pucat, emang wajahnya emang pucat ya, pucat. Seperti biasa ya, kita sehabis mengilustrasikan kita Iya, kita netralisir untuk mendengarkan aura-aura negatif Biar nggak jadi rumahnya lah Iya, intinya. biar nggak jadi pintu perantarannya. Iya. Mungkin sebelumnya itu pesan-pesan tuh untuk teman-teman sobat. Jadi buat teman-teman yang jelas kita memang hidup berdampingan ya dengan makhluk astral ya, Ya, dari pasti. makhluk gaib. Yang jelas kita tetap dekat sama Sang Pencipta ya, sesuai dengan agama masing-masing. Yang jelas kita nggak perlu takut. Kalaupun kita takut juga makhluk seperti ini juga lebih istilahnya lebih jahil, lebih iseng gitu. Dia memang suka istilahnya mengganggu, usil gini-gini. Memang tugasnya menjerumuskan dan menakuti manusia ya. Tapi kita sebagai manusia yang makhluk paling sempurna, kita nggak perlu takut. Ya, mungkin kalau secara wajar manusiawi kita pasti ada rasa takut lah, karena mungkin dari penampakan wujudnya, wajahnya terlalu asing yang tanpa kita lihat, yang nggak cantik, nggak ganteng lah gitu. Ya, gitu. Wajahnya ya kayak gini gitu. Maka kaget lah intinya. Soalnya nggak asing. Coba kalau asing gitu di mall-mall atau di mana, ya mungkin kita nggak takut gitu. Gaul itu bro. Kalau apa ya? Sosok makhluk kayak gitu di mall itu gaul bro. Ya tapi ya banyak juga di mall tuh. Banyak sih. Cantik-cantik yang modis. Tadi sempat ada suara tokek sih bro, dengar di belakang sana, cuman agak pelan. Mungkin tertangkap kamera. Kenal bro Zam? Mungkin Bro Benny mau kenalan. Oh, kenalan sini bro. Tadi dideketin nggak ada itu bro. Yang ngilang. Lari menghilang terus. Jadi cuma nunjukin set, nunjukin slide gitu kan. Ya mungkin apa ya? Takut kayaknya bro. Nggak tahu. Takut dengan kejelekanku kayaknya bro. Iya kan? Oke teman-teman, jadi 4 sosok ini penghuni yang terlama di area bangunan ini ya. Mungkin disclaimer lagi, menurut Rumah Cerita kurang lebih infonya seperti itu ya. Soalnya kita juga hanya dapat info dari informan juga, gedung ini ya hampir 3 tahun lah istilahnya terbengkalai, sudah nggak beroperasi lagi, udah macet lah. Jadi kita dari Rumah Cerita mohon maaf jika ada salah tutur kata atau pengucapan atau mungkin seperti apa. Jadi mohon maaf. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bro Benny, bisa? Nah, kalau aku sih intinya apa ya? Nggak usah takut lah. Iya. Kita manusia, dimana Tuhan yang paling sempurna. Iya. Tugasnya makhluk astral kayak gitu kan cuma mengganggu kita, Iya, menggoyahkan iman kita, mental kita, gitu. Cuma itu aja. Dan buat teman-teman mungkin kalau ada apa tempat ya. Bisa dikomenkan di kolom Bisa komentar komen, ya. Nanti kita schedulein. Kita juga ada masih banyak schedule. Mungkin dari Bro bisa ada lagi tambahan? Mungkin dari aku sih itu subscribe, like, Komen, share ya. Ya teman-teman, Pastinya. kalau kalian support channel kita, mungkin kita dengan berbesar hati meminta untuk teman-teman sahabat Rumah Cerita untuk share mungkin ke teman-teman atau saudara atau ke tetangga atau kemana lah. Jadi biar lebih istilahnya kita lebih dikenal lah gitu. Lebih semangat lagi gitu. mengedukasi sama mengeksplor tempat-tempat horor angker lah intinya. lebih seram lagi pasti. Iya lebih Pastinya, seram Bro. lagi.
Oke, mungkin dari rumah cerita cukup sampai di sini ya untuk gedung yang rencana mau dibuat hotel tapi sudah terbengkalai. Oke, teman-teman, kita dari rumah cerita mungkin secara informasi atau visualisasi sketsa sosok penghuni makhluk gaib di sini mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi sosoknya seperti ini. Kita mohon pamit. Ini kita netralisir dulu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri di gedung ini ya, kita selalu menetralisir visual sketsa 4 sosok ini ya. Jadi kita selalu menetralisir, habis itu membakarnya biar tidak terjadi hal-hal yang mungkin nanti kalau ada orang yang masuk ke sini atau gimana menemukan gambar ini, itu bisa jadi pintu juga buat mereka ya, karena mereka juga minta gitu. Jadi mereka juga minta setelah divisualkan seperti ini jangan sampai nggak dinetralisir, karena mereka juga menjaga privasi ya gitu. Kan menurut maksud mereka itu biar lebih baik nggak tahu daripada tahu. Karena mereka juga nggak mau diusik. Ya nggak mau diusik juga nggak mau Netral lah intinya itu. Kita udah izin ke mereka untuk visualisasi sketsa. Oke, baru bisa dinetralisir, dibakar. Oh ya teman-teman, lupa ada interaksi ya, mungkin kita mau apa ya, istilahnya mau mengakhiri perpisahan lah ya. Oke, kita lihat dulu untuk lokasi dan jam. Halo Google, sekarang jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 2.21. 2 lewat 21 ya. Ini hampir mau setengah 3 lagi. Kita mau tadi nyampe TKP sekitar jam 12-an. Jadi kita udah review, udah menceritakan yang ada di sekitar sini dan struktur bangunannya, terus visualisasi sketsa juga. Oke Google, sekarang jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 2.22. 2.22 ya teman-teman. Ini menghibur kalian ya, kita meluangkan waktu di tengah malam atau dini hari untuk explore di tempat-tempat yang mungkin angker atau gedung terbengkalai. Jadi buat teman-teman support terus Rumah Cerita ya. Terima kasih banyak ya. Dan buat apa ya yang subscribe, terima kasih banyak. Yeah. Semoga sehat, sukses, Amin. lancar. Oke, dari Rumah Cerita kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.